Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah lah profile. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, itu aja. Dan seperti biasa juga, ini masih translate Cina ya. Jadi misalnya kalau ada salah-salah translate, tolong dimaklumi aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja gaskan lah profilnya. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini misi yang diberikan oleh Liu Xiaoge sedang diselesaikan oleh para murid-murid yang sedang menjalankan misi yang sebelumnya telah diberikan oleh Liu Xiaoge, yang membuat kini murid dari sekte Mo dia harus berebut zombie-zombie yang memang ada di sekitaran dari tempat ini bersama dengan Ling Ling yang saat ini sedang mengincar posisi pertama. Dan untuk Liu Xiaoge, dia tidak menyangka kalau ternyata misi yang sebelumnya dianggap kok lama sekali selesai pada akhirnya selesai dalam waktu yang cukup singkat, yang membuatnya jadi bingung lah. Udah selesai? Gitu aja kah? Hey, benerkah? Baiklah, mari kita lihat siapa yang telah memenangkan ini semua. Ucap dari Liu Xiaoge, dan di sini dengan bantuan dari sistem Liu Xiaoge, dia dapat melihat kalau ternyata top 3 dari pemenang misi yang telah dia berikan adalah orang-orang ini yang ada di level 24, 29 dan juga 27. Dan dari 3 orang ini ternyata tidak ada satupun yang berasal dari sekte Mo, yang membuat Liu Xiaoge lah dia agak sedikit menyayangkan juga loh. Ternyata tidak ada satupun yang berasal dari sekte Mo. Tapi di sini Liu Xiaoge, ketika dia membaca nama-nama itu, dia pun juga ternotis karena nama-nama itu adalah nama-nama yang tidak asing bagi dirinya. Hey, ini familiar nih, ucap dari Liu Xiaoge, karena memang untuk posisi pertama adalah Ling Ling. Dan Liu Xiaoge dia juga ingat kalau Ling Ling adalah seorang streamer yang memiliki tubuh yang memang duhai banget. Selain dia duhai, Ling Ling dia juga memiliki follower yang cukup banyak. Apalagi Ling Ling, walaupun penampilannya cukup luar biasa, tapi dia bukan cuman jual visual doang, karena sejatinya dia adalah seorang pro player. Liu Xiaoge dia pun ingat kalau Ling Ling adalah seorang pro player dulu, karena sebelumnya Ling Ling dia ada di top 3 leaderboard di seluruh dunia Tianshuan. Dalam arti lain, Ling Ling adalah pro player nomor 3 terbaik yang ada di dalam dunia Tianshuan di kala itu, yang membuat Liu Xiaoge dia nggak menyangka kalau ternyata Ling Ling juga mengikuti misi yang telah dia berikan. Dan Liu Xiaoge melihat bakat yang dimiliki oleh Ling Ling yang memang sungguh luar biasa, membuat Liu Xiaoge dia pun berniat untuk menjadikan Ling Ling bagian dari sekte Mo. Apalagi saat ini Ling Ling dia juga nggak punya sekte ya. Mantap, ucap dari Liu Xiaoge. Tapi di sini Liu Xiaoge untuk pemenang nomor 2 dia pun juga ternotis. Apalagi saat ini namanya juga cukup aneh coy, dimana namanya adalah ikan walet angin musim gugur atau autumn, apa ya bahasa Inggrisnya, autumn wind fish. Apa ini? Ya gitulah, panggil aja Antum aja lah, Antum. Waduh. Dan untuk si Antum ini di sini Liu Xiaoge dia pun tahu kalau ini adalah sosok yang memang merupakan sosok yang sebelumnya dapat dikatakan rival lah bagi Liu Xiaoge. Ya, dia adalah rival bagi diriku ketika aku masih menjadi seorang player. Karena di kala itu ketika aku masih menjadi seorang player, aku adalah top player yang ada di Beizhou. Sedangkan Antum dia berasal dari Qingzhou, dan dia adalah sosok yang sama seperti diriku. Dia adalah seorang top player juga. Dan yang menjadi masalahnya adalah kalau aku adalah pro player yang paling banyak menghabiskan uang di Beizhou, tapi tidak untuk bocah ini. Antum dia adalah pro player yang menghabiskan banyak uang di Qingzhou. Dia adalah sosok yang memang menjadi rival bagi diriku. Bahkan dalam forum aja dia menjadi pembincangan hangat selain diriku, karena dia memang adalah seorang pro player dan juga top player yang paling banyak spend. Dalam arti lain dia adalah sultan dong, kalau bahasa kita sekarang mah sultan in game bareng sama Liu Xiaoge. Tapi memang mereka disummon di 2 daerah yang berbeda. Dan untuk si Antum ini dia berasal dari sekte pedang untuk kala ini. Ternyata dia ada di tempat ini juga kah, pikir dari Liu Xiaoge. Dan memang Liu Xiaoge agak nggak suka dengan orang ini, karena ya mau bagaimanapun sesama orang kaya, sesama top player dan juga sesama sultan, tentunya mereka memiliki sebuah perselisihan, karena mereka juga membutuhkan atensi dari masing-masing player, yang membuat Liu Xiaoge secara alami dia tidak menyukai gadis ini. Ya, kami sama-sama tukang gesek cash. Waduh, ucap dari Liu Xiaoge. Tapi di sini Liu Xiaoge dia juga penasaran karena sosok dari gadis itu nggak pernah dia lihat dalam wujud aslinya. Ketika dia masih menjadi seorang player, aku cuma dapat melihat karakternya aja. Tapi untuk wujud aslinya kayak apa ya, aku belum pernah melihat wujud aslinya. Ucap dari Liu Xiaoge yang juga penasaran dengan gadis itu juga. Yang aku tahu dia adalah wanita yang sangat-sangat kaya, kurang lebih ya sama sih dengan diriku. Ucap dari Liu Xiaoge. Dan untuk pemenang ketiga adalah sosok yang
berasal dari sekte Yin Yang yang membuat Lee Seok-gi dia pun enggan untuk membicarakannya. Untuk gadis ini yang satu ini lebih baik tidak perlu disebutkan aja lah. Ucap dari Lee Seok-gi yang sepertinya dia memiliki sebuah kesan yang tidak baik dengan gadis itu hingga membuat dirinya nggak mau dong menyebut siapa nama gadis ini. Dan untuk keterangan juga sama coy, nggak ada namanya. Yang membuat Lee Seok-gi juga tiba-tiba aja dia merasa enggan untuk dapat menyebut nama gadis itu. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau dia telah bersama dengan dua lainnya menyelesaikan misi ini. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga berpikir kalau untuk membagikan hadiah sepertinya untuk 3 top ini aku akan memberikannya secara langsung. Ucap dari Lee Seok-gi yang berpikir kalau sepertinya dia akan memberikan hadiah itu secara langsung untuk 3 top player. Sedangkan untuk yang lainnya Lee Seok-gi akan langsung membaginya dari sistem. Dan benar aja notifikasi sistem itu telah mencapai kepada para player yang membuat Ling Ling dia pun sungguh sangat senang. Hei, akhirnya Lee Seok-gi membagikan hadiah. Ucap dari Ling Ling yang membuat bocah yang ada di sebelahnya. Hei, benarkah aku? Tuh. Dan di sini ketika dia membuka sistem dia pun terlihat sungguh sangat senang karena sejatinya dia telah mengalahkan 5 zombie yang membuat dirinya ada di peringkat 385 dan itu membuat dirinya mendapatkan 72.000 poin XP yang membuatnya sungguh sangat senang. Dan dia juga menghitung total jumlah XP yang dia dapatkan dari misi yang diberikan oleh Lee Seok-gi sebanyak 100.000 poin dan itu jelas membuatnya sungguh sangat senang dan juga antusias. Tapi melihat bocah itu yang hanya mendapatkan 70.000 poin XP dan juga ada di peringkat 385 membuat bocah gadis Ling Ling dia pun mengatakan kalau bocah ini terlalu berlebihan. Padahal sejatinya aku telah mengalahkan lebih dari 37 zombie. Ucap dari gadis ini yang artinya aku akan ada di posisi pertama. Ucap dari Ling Ling yang membuat bocah yang ada di sebelahnya benarkah? Dia nggak menyangka kalau ternyata Ling Ling sebanyak itu dia mengalahkan para zombie itu. Dan ternyata benar adanya ketika Ling Ling dia melihat kalau ternyata dia telah mengalahkan 37 zombie membuat dirinya mendapatkan hadiah 200.000 poin XP. Nah itu adalah jelas hal yang sungguh sangat luar biasa. Tapi yang menjadi perhatian bagi Ling Ling adalah karena Ling Ling ada di peringkat top 3 membuat dirinya akan mendapatkan hadiah langsung yang akan diberikan oleh Lee Seok-gi yang membuat dirinya sungguh sangat senang karena hadiahnya akan diberikan langsung oleh Lee Seok-gi hingga membuat Ling Ling tambah sadar dia pun memutar-mutar bocah tengil yang ada di sebelahnya itu. Sedangkan di sisi lainnya untuk top 3 lainnya mereka pun mendapatkan notifikasi yang sama dari Lee Seok-gi yang membuat gadis Autumn dia pun nggak menyangka kalau ternyata Lee Seok-gi akan membagikan hadiah itu secara langsung yang membuat dirinya sungguh sangat menantikannya. Ya akhirnya aku dapat bertemu dengan Lee Seok-gi-ku. Ini adalah kesempatan seumur hidupku. Ucap dari gadis ini. Bahkan dia juga mengatakan kalau bersedia untuk top up berapapun itu untuk bertemu dengan Lee Seok-gi. Ya berapapun itu biayanya, berapapun top up yang harus aku lakukan, aku akan mendapatkan Lee Seok-gi. Ucap dari gadis ini. Sedangkan di sisi lainnya untuk gadis top 3 yang lainnya ketika dia mendapatkan sebuah notifikasi kalau Lee Seok-gi akan membagikan hadiahnya secara langsung membuat dirinya tersenyum dan dia juga berujar, yes, akhirnya aku dapat bertemu dengan dirimu. Dan alur utama dari dunia tiada Shuan akan segera dimulai. Ucap dari gadis misterius ini yang membuat Lee Seok-gi dia langsung bersin ketika dia sedang dibicarakan oleh gadis-gadis itu yang membuat dirinya tiba-tiba aja dia pun merasa dingin ketika dia dibicarakan oleh gadis-gadis misterius itu. Tapi di sisi lainnya melihat Lee Seok-gi yang bersin-bersin membuat Nona ataupun Tante Chu dia pun mengatakan, "Hey, Lee Seok-gi, apakah kau merasa kedinginan? Tante ini, kakak ini tidak keberatan jika harus menghangatkanmu." Ucap dari tante ini yang membuat Aping dia pun tentunya malu dong mendengar apa yang diucapkan oleh tante duhai itu. Tapi untuk Lee Seok-gi daripada dia harus terjerumus sama tante-tante ini, dia pun langsung menyegel tante ini dengan air spiritual miliknya yang membuat tante ini justru malah menikmatinya yang membuat Lee Seok-gi tante ini ingat dia adalah tante-tante dan dia adalah seumur bibi ning. Nggak boleh ucap dari Lee Seok-gi. Waduh. Selain itu juga di sini Lee Seok-gi dia pun juga membuka sebuah notifikasi sistem kalau saat ini ternyata dia telah sampai ke tempat yang dia tuju, yaitu sebuah kota yang disebut sebagai kota roh ataupun kota jiwa yang membuat Lee Seok-gi oke, baiklah, waktunya kita mendarat. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi juga ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kota ini. Yes, ayo kita kembali. Turun maksudnya. Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi sebelum turun di sini tante ini dia pun mengatakan kepada Lee Seok-gi untuk pelan-pelan ya kau turunnya. Soalnya nanti ini ada yang berguncang. Ucap dari tante ini yang membuat Lee Seok-gi dia harus
Kalem, kalem dan juga kalem. Sedangkan untuk Aping, dia pun bingung apa yang berguncang, pikir dari Aping. Tapi untuk Lee Seok-gi, aduh, Bibi ini kenapa dia ngasih tante ini, dan itu membuat Lee Seok-gi aduh agak sedikit repot dong tentunya, pikir dari Lee Seok-gi. Dan selanjutnya kini Lee Seok-gi dia pun mendarat di kota ini, tapi setelah Lee Seok-gi mendarat ternyata nggak ada apa-apa, kosong, kota ini kosong, yang membuat Aping dia pun bertanya, lah kenapa kota ini kosong, apakah nggak ada yang tinggal di sini, tanya dari Aping. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Tante Chu kalau kota ini memang kosong, tapi di sini Tante Chu dia pun mengatakan gunakan aja defense sense milikmu, maka kau akan melihat kalau warga desa sedang berkumpul di alun-alun kota, ucap dari tante ini. Dan ternyata hal itu benar adanya, karena ketika mereka berjalan menuju alun-alun kota, mereka melihat ada sebuah patung monster, dan saat ini ternyata patung itu sedang dibangun oleh warga desa dan juga warga desa sedang menyembahnya, yang membuat Aping dia pun jadi bingung, kenapa mereka malah menyembah patung, bukankah mereka harusnya masak makan malam, tanya dari Aping. Tapi di sini untuk tante ini dia pun mengatakan, lihat patung itu terlihat seperti monster, apakah mereka sedang menyembah dewa jahat, tanya dari tante ini. Dan dia juga bertanya bagaimana menurut dari Lee Seok-gi, bagaimana, tanya dari tante ini. Dan untuk Lee Seok-gi, ya sejatinya kalau di wilayah Kingzhou ini sungguh sangat luas dan banyak sekali tempat-tempat yang menganut kepercayaan yang aneh-aneh, dan mungkin saja ini salah satunya, ucap dari Lee Seok-gi. Benarkah, tanya dari tante ini. Dan untuk Lee Seok-gi, ya itu benar, karena sejatinya di wilayah ini banyak sekali sekte-sekte aneh, ada juga yang menyembah dewa, menyembah Buddha dan juga yang lainnya. Tapi di sini Lee Seok-gi dia pun yakin kalau warga desa ini tidak menyembah dewa baik, tapi sepertinya mereka melakukan sesuatu yang janggal, mengingat di tempat ini dipenuhi dengan sebuah formasi aneh untuk melindungi dari wilayah luar, ucap dari Lee Seok-gi. Jadi apakah mereka menyembah jahat, dewa jahat, ucap dari Aping. Dan untuk tante ini, mungkin aja itu benar, ya kan, ucap dari tante ini. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun juga penasaran dan dia pun kini mendekati warga desa. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun berpikir kalau sepertinya ini semua ada hubungannya dengan fragmen pecahan naga yang memang telah dia cari. Ya, siapa tahu ada di tempat ini, ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dan juga mereka yang mendekati alun-alun desa, di sini mereka pun tentunya ternotis oleh warga desa, dan mereka pun juga langsung, lihat itu ada warga asing, ucap dari warga desa. Di sini warga desa mereka pun juga bingung bagaimana bisa ada orang asing yang dapat masuk ke wilayah mereka, dapat masuk ke desa mereka, padahal desa mereka telah dipasang oleh susunan formasi unik yang nggak bisa dilihat oleh orang luar. Apakah mereka datang untuk menyelamatkan kita, ucap dari warga desa. Tapi di sini Pak Kades dia pun mengatakan tidak, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke desa kita untuk menyelamatkan kita, tidak, jangan-jangan dia adalah kaki tangan orang itu, ucap dari Pak Kades itu. Tapi di sini untuk para gadis-gadis desa dan juga kembang desa, mereka pun mengatakan tidak mungkin dia adalah kultivator iblis, tidak. Lihat aja penampilannya tampan, ucap dari gadis-gadis ini, mengingat penampilan yang dimiliki oleh Lee Seok-gi sungguh sangat luar biasa. Tapi mendengar alasan yang nggak masuk akal tentunya membuat Pak Kades hilih. Nggak ada hubungannya dia tampan sama kultivator iblis, nggak ada hubungannya, ucap dari Pak Kades. Tapi untuk Aping, dengar itu semua membuatnya juga ya memang gak ada hubungannya, tapi pesona yang dimiliki oleh senior Lee Seok-gi memang gak bisa dipungkiri, ucap dari Aping di dalam hati. Tapi tak lama selanjutnya kini ada sesuatu yang datang melari ke arah Lee Seok-gi, dan ternyata itu adalah Pak Kades. Dia pun datang sembari membawa garpunya dan langsung diarahkan kepada Lee Seok-gi, dan dia juga mengatakan, aku akan menghancurkannya, lihatlah, dia adalah kultivator iblis, walaupun wajah dan juga kulitnya cantik dan juga bagus, tapi tetaplah dia adalah kultivator iblis, ucap dari Pak Kades. Melihat Pak Kades yang mencoba untuk dapat menyerang, di sini Aping dia pun langsung pasang badan untuk dapat melindungi Lee Seok-gi. Tapi di sini sebelum Aping dia melakukan aksinya, di sini Pak Kades pergerakannya langsung disegel oleh Lee Seok-gi dengan kekuatan spiritual air miliknya, yang membuat Aping, ini adalah kekuatan Lee Seok-gi, ucap dari Aping. Namun untuk Pak Kades, dia berkesal ketika Lee Seok-gi menangkap dirinya, dan dia juga menantang kepada Lee Seok-gi untuk segera menghancurkannya saja. Lihat, hancurkanlah saja, dan jangan pernah berpikir aku akan menyerahkan orang-orang itu kepadamu, ucap dari Pak Kades, yang membuat Lee Seok-gi jadi bingung. Menyerahkan orang-orang?
Apa ini? Ujar dari Shaggy yang bingung. Tapi di sini untuk Pak Kades dia pun mengatakan kalau Shaggy pasti adalah sosok yang pura-pura naif dan juga kau pasti munafik. Ujar dari Pak Kades ini, di mana Pak Kades dia pun mengatakan kalau 1 bulan lalu kau dan juga anggotamu selalu meminta kepada kami untuk mengumpulkan 10 orang laki-laki dan juga perempuan untuk dapat diberikan kepada kau. Ujar dari Pak Kades itu. Dan di sini mendengar itu semua tentunya membuat Tante Chu dia pun berpikir kalau sepertinya ini semua memang ada hubungannya dengan para kultivator iblis. Ucap dari tante ini. Kau bukan kultivator iblis? Ucap dari Pak Kades yang bingung. Tapi bagaimana kau bisa memiliki kulit yang mulus seperti itu? Ucap dari Pak Kades yang membuat Bibi Chu dia berujar, halah, ini orang tua otaknya memang kurang bagus, tapi matanya cukup bagus lah karena dia dapat melihat kulit yang aku miliki cukup bagus. Ujar dari tante ini yang membuat Pak Kades, apa hubungannya? Ujar dari Pak Kades yang kesal. Tapi di sini untuk Aping dia pun bertanya tentang apa maksud dari itu semua. Jadi ada kultivator iblis kah di sini? Lantas kenapa kalian tidak meminta bantuan kepada para kultivator lainnya untuk membantu kalian? Ujar dari Aping. Tapi untuk Shaggy dia pun mengatakan nggak bisa dong. Warga desa nggak bisa meminta bantuan karena lihatlah, di sekitaran tempat ini penuh dengan kabut dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui tentang desa ini. Ucap dari Shaggy yang menyadari kalau ada sebuah formasi unik yang menghalangi desa ini dari dunia luar. Dan di sini Shaggy dapat berpikir apakah ini ulah dari Li Sui Peng lagi kah? Pikir dari Shaggy. Tapi di sini ketika Shaggy sedang berbicara dan juga bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, di sini ada seorang gadis yang sedikit penasaran juga dengan Shaggy yang membuat Shaggy dapat bertanya kepada gadis itu apakah gadis itu ingin ataupun mau membantunya untuk dapat menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan desa ini. Mendengar gadis itu ditanya, di sini Pak Kades dia pun meminta kepada gadis itu untuk tidak berbicara apapun kepada orang itu karena dia adalah kultivator jahat. Ucap dari Pak Kades. Tapi di sini untuk gadis itu dia pun akan menceritakannya yang membuat Pak Kades, dasar gadis tidak tahu. Ya, dia pun mengupatlah kepada gadis itu yang akan menceritakannya apapun kepada Shaggy. Tapi untuk Shaggy ya sudah, katakan, ceritakan aja apa yang sebenarnya terjadi. Ucap dari Shaggy yang membuat di sini ya, aku akan menceritakannya. Dan karena kau adalah orang yang tampan, aku yakin kau bukanlah orang kultivator iblis. Ucap dari gadis itu yang membuat Pak Kades jadi nggak tahu harus ngomong apa lagi. Ini apa hubungannya tampan sama kultivator iblis? Ucap dari Pak Kades. Tapi di sini gadis ini dia tetap menceritakannya kepada Shaggy. Kalau ceritanya agak sedikit panjang sih, tapi dia tetap akan menceritakannya. Gadis ini dia pun mengatakan kalau awalnya kota ini disebut sebagai kota Sua. Waduh. Sebenarnya kebalikannya dari Sua. Waduh. Dan di sini guys ini dia pun juga mengatakan awalnya kota mereka ini adalah kota kecil yang damai dan juga tenang. Tapi beberapa waktu lalu kultivator iblis datang dan juga mengamuk dan dia juga meminta pada warga desa untuk memberikan persembahan untuk mereka, yaitu 10 laki-laki dan juga perempuan, di mana mereka harus menyiapkannya dalam waktu 10 hari. Jika tidak maka desa ini benar-benar akan dihancurkan. Ucap dari gadis itu yang membuat Shaggy dia pun berpikir kalau sepertinya ini benar-benar menarik. Tapi di sini untuk Shaggy dia pun merasakan kalau ini ada yang janggal juga, dan dia juga mengatakan kalau para kultivator iblis mereka biasanya sosok yang nggak pernah ambil pusing. Kenapa dia tidak langsung melahapmu saja, dan kenapa dia harus meminta kepada kalian untuk mengumpulkan beberapa orang? Kenapa tidak langsung aja? Ucap dari Shaggy. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Aping, di mana dia mengatakan kalau kultivator iblis adalah sosok yang biasanya nggak mau bernegosiasi dengan manusia biasa, tapi kenapa dia malah mau bernegosiasi dengan warga desa, yang membuat gadis ini dia pun mengatakan kalau sejatinya kultivator iblis nggak berani melakukannya karena desa kami memiliki sebuah penjaga. Ucap dari gadis ini, ada sebuah penjaga yaitu sebuah sumur, dan jika kultivator iblis menghancurkan mereka dan juga melahap mereka maka dia langsung diserap oleh sumur misterius itu. Ucap dari gadis ini, dan sumur apa yang dimaksud oleh gadis ini akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.